Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kiwong AGP dalam video problem catur 3 langkah mat. Nah, seperti inilah ya teman-teman problem caturnya, seperti yang teman-teman lihat. Nah, jadi untuk buah putih ada raja di H1, kemudian menteri di C4, dan perwiranya satu kuda berada di F8 serta pionnya satu berada di F7. Dan selangkah lagi kalau tidak dihalangin oleh kuda, maka pion ini akan menjadi menteri ya, dan siap melakukan skakmat ke raja hitam atau raja coklat yang sudah berada di pojok dan sudah tidak bisa bergerak lagi kemana-mana. Oke teman-teman, sementara untuk raja hitam yang berada di H8 ditemenin oleh dua pion, yaitu berada di G7 dan H7 beserta perwiranya satu yang berada jauh sekali, yaitu berada di A1. Kemudian satu lagi ditambah dengan pion yang berada di G4, dan mungkin 3 langkah lagi kalau memang jadi akan menghalangi serangan putih untuk mematikan raja hitam dengan 3 langkah mat. Nah teman-teman, coba teman-teman pikirkan secara baik, secara cermat, secara teliti, hati-hati ya, jangan cepat mengambil kesimpulan wah ini gampang mati atau gampang bisa ditebak kuncinya. Tapi teman-teman cek dulu, teliti dulu ya teman-teman, karena sudah saya katakan beberapa kali bahwa problem catur itu sering membingungkan dan sering mengecoh karena seolah-olah terlihat gampang. Oke teman-teman, silahkan. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Apakah sudah ketemu kuncinya atau gambarannya untuk memecahkan problem catur 3 langkah mat ini? Baiklah, kalau memang sudah, mari kita samakan dengan jawaban punya saya ini ya. Yuk kita lihat sama-sama. Sekali lagi, jadi kuncinya adalah menteri dari C4 ke F1. Nah, ya situ. Apabila hitam menjawab dengan bidak ke H6 ataupun ke H5 ya, ke situ. Apabila hitam menjawab dengan pion ke H6 ataupun ke H5, maka langkah keduanya adalah tetap menteri, yaitu mendekati peluncur ke B1 ya. Jangan sampai ke D3 ataupun ke F5 ya. Misalnya jangan sampai menteri ke sini ya, ataupun menteri ke F5 ya. Jadi langkah yang benar adalah langkah kedua menteri adalah ke B1 untuk mendekati peluncur hitam ya. Ini kenapa? Untuk mengantisipasi apabila langkah keduanya bidak ke G6, maka gajah atau peluncur yang berada di A1 akan dimakan dan langsung. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang langkah pertama menteri sudah ya. Untuk alternatif yang kedua ya, untuk solusi yang kedua, menteri dari C4 ke F1. Nah sekarang apabila hitam menjawab dengan menjalankan bidak yang berada di G4 ke G3 sini, maka langkah kedua putih adalah menjalankan kuda langsung sekak ke G6. Nah sini teman-teman, nah tentunya dimakan ya, karena raja sudah tidak bisa bergerak ya. Raja sudah tidak bisa pergi kemana-mana ya, kalaupun ke G8 karena sudah ada pion di sana. Mau tidak mau pion yang berada di H7 makan kuda yang berada di G6, dan di sini sudah terbuka tentunya, langsung disekak oleh menteri dari F1 ke H3. Oh iya, awas langkah ketiganya jangan melakukan sekak oleh bidak F7 ke F8 langsung menjadi menteri ya, karena raja hitam akan berkelit atau menghindar dan meloloskan diri ke H7. Jadi langkah yang benar adalah menteri melakukan skak
ke H3 ya. Nah itu ya teman-teman, akhirnya Raja Hitam mati dalam 3 langkah. Oke, nah sekarang untuk solusi yang lainnya, untuk solusi yang ketiga dalam pemecahan problem ini, bagaimana kalau seandainya gajah ya yang bergerak nih ke E5 sini. Sekali lagi, kalau gajah yang bergerak kemanapun, maka menteri yang harus mengejar di langkah kedua ya, mendekati gajah. Jadi kalau gajah ke E5, maka menteri mengejarnya, mendekatinya ke F5 juga. Nah kesitu ya teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi apabila pion yang berada di G7 bergerak maju, maka menteri akan memakan gajah yang berada di E5. Contohnya seperti ini. Nah kemudian menteri skakmat. Oke, nah sama saja ya teman-teman, apabila gajah juga misalnya gajah larinya ke D4, maka diikuti oleh menteri mendekatinya ke sini sambil mengancam petak yang berada di H7 yang masih diisi oleh pion ya. Itu ancaman. Jadi 2 ancaman ya teman-teman. Kalau misalnya dia menjalankan pion ke H5 atau ke H6, maka langsung skak misalnya ke sini. Nah situ ya teman-teman ya. Oke, kemudian apabila dia larinya ke sini gajah ya ke C3 ya, ataupun ke D4 kayak ke D4 seperti tadi, ataupun ke G5 seperti tadi. Nah situ kita langkah kedua, kita tinggal menggerakkan menteri sambil mendekati peluncur ya. Nah jadi apabila misalnya gajah ke C3, maka menteri mendekatinya sekali ke D3 sambil mengancam petak H7 dan juga mengancam gajah yang berada di C3 ya. Sekali lagi, apabila pion yang dibuka di G7, maka dimakan skak ya situ ya. Tapi apabila misalnya Raja Hitam menggerakkan pion yang berada di H7 ke H5 ataupun ke H6 ke sini, maka langsung ke sini skak. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, rupanya sampai di sini dulu teman-teman untuk problem caturnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mengambil pelajarannya dari pelajaran ini. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih atas tontonannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, see you next video and thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment.